Manga One Piece Chapter 991 dimulai dengan memperlihatkan Luffy dan S-Drake yang berdiri di atas tubuh para Numbers, yang pada chapter 2 minggu yang lalu diserang oleh mereka berdua secara bersamaan. Yang mana S-Drake sekaligus meminta izin kepada Luffy untuk bergabung menjadi bagian dari pasukan aliansi. Sedangkan para hadirin dan hadirat yang menyaksikan kejadian tersebut bertanya-tanya dengan sikap S-Drake yang notabene-nya adalah salah satu anggota dari Tobiropo. Lalu S-Drake teringat akan ucapan Koby bahwa Luffy memiliki kekuatan misterius yang dapat memikat hati seseorang. Senada dengan ucapan Mihawk pada saat perang Marineford, tepatnya pada chapter 561, bahwa Luffy memiliki kekuatan yang paling berbahaya di lautan, yaitu kemampuan menjadikan orang di sekitarnya sebagai teman. Karena dengan banyaknya teman, maka otomatis akan menambah kuantitas bantuan yang diterima oleh Luffy dalam suatu pertempuran, yang dampaknya akan memberikan perlawanan cukup sengit kepada pihak musuh yang sedang dihadapi. Dan alhasil, kemungkinan besar akan membuahkan sebuah kemenangan, dalam hal ini kemenangan pasukan aliansi atas bajak laut binatang buas. Luffy, yang pernah melihat S-Drake sebelumnya, menanyakan alasan S-Drake, namun S-Drake tidak bisa menjelaskan alasannya mengapa ia bergabung ke pasukan aliansi. Tapi, untuk saat ini, tujuan mereka sama. Di saat negosiasi mereka berdua belum mencapai kata sepakat, Zoro memotong pembicaraan mereka berdua dengan langsung menyerang S-Drake, sebab Zoro tidak setuju atas bergabungnya S-Drake ke pasukan aliansi. Hal tersebut juga diamini oleh Franky dan Jinbei. Menurut saya, garis besar penolakan ketiga kru Mugiwara tersebut bersumber dari kecurigaan mereka kepada S-Drake yang memilih bergabung ke pasukan aliansi pada saat pertempuran sedang berlangsung, walaupun status S-Drake yang sekarang bukan lagi termasuk bagian dari anggota bajak laut binatang buas. Karena yang dikhawatirkan oleh mereka bertiga adalah bisa jadi S-Drake akan menjadi musuh dalam selimut di dalam pasukan aliansi. Dan sikap mereka tersebut adalah hal yang lumrah sebagai upaya antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi, dalam situasi kekacauan ini, saya lebih setuju dengan keputusan Luffy yang menerima S-Drake sebagai bagian dari pasukan aliansi, terlepas dari sifat Luffy yang memang terbilang polos dan bodoh. Terlebih lagi, mengingat jumlah pasukan aliansi yang kalah jumlah dengan pasukan musuh. Jadi alangkah lebih baik dan bijak menerima segala opsi bantuan dari pihak mana saja yang ingin bergabung ke pasukan aliansi. Yang penting memiliki satu frekuensi yang sama, yaitu sama-sama ingin menumbangkan Yonko Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Masih di tempat yang sama, Peguan dan Ulti mengejar Luffy dan Sanji. Tapi, kejaran mereka dihentikan oleh sang kesatria pemberani di seluruh lautan. Siapa lagi kalau bukan Usopp. Sambil bersembunyi di belakang Nami, seraya memprovokasi dua anggota dari Tobiropo tersebut, dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian mereka dari Luffy dan Sanji. Dan pancingan Usopp tersebut berhasil dimakan oleh Peguan dan Ulti, yang mengalihkan target kejarannya kepada dua dari trio penakut anggota bajak laut topi jerami. Sanji, yang melihat Nami dan Usopp dikejar-kejar oleh dua dinosaurus bersaudara, menitip pesan kepada Usopp agar menjaga Nami dari segala mara bahaya. Dengan kata lain, Sanji percaya dengan kekuatan Usopp yang memang dikenal cerdik sebagai petarung jarak jauh yang cukup handal. Sementara itu, Luffy dan Sanji yang telah bebas dari kejaran anggota dari Tobiropo melanjutkan perjalanan mereka demi untuk menyusul 9 sarung pedang merah yang sedari tadi telah berada dan berduel dengan Kaido di atas Bukit Tengkorak. Namun di tengah perjalanan, mereka berdua dihadang oleh salah satu generasi terburuk yang paling merepotkan, yaitu Apo, sang informan dari bajak laut binatang buas. Akan tetapi, Luffy yang memang sudah mengetahui cara mengantisipasi jurus serangan buah iblis dari Apo, plus ditunjuk Haki Kembun masa depan, langsung menyuruh Sanji untuk menutup telinganya. Di sisi lain, Apo terlihat nampak tak percaya dengan nasib 3 Numbers yang bernasib naas. Dan dari arah belakang Apo muncul Numbers 8 yang tertarik dengan tubuh atletis General Franky, hingga membuat Franky harus lari dari kejaran Numbers tersebut sebelum dijadikan mainan anak-anak seutuhnya. Setelah itu, Apo mencoba untuk memanggil Numbers yang lainnya, tapi sebelum itu terrealisasi, ia diserang oleh Zoro dan S-Drake yang sebelumnya sempat bertarung. Kehadiran Apo memang merepotkan bagi pihak pasukan aliansi, apalagi dia yang memimpin para Numbers. Dan ternyata S-Drake tidak menyukai Apo dari dulu, mungkin karena sifatnya yang menjengkelkan dan status Apo yang berperan sebagai informan.
Maka dari itu, Ezreal dapat dipastikan selalu waspada dengan pergerakan seorang Apo, yang mungkin saja dapat membongkar identitasnya yang sebenarnya. Cuma, yang jadi pertanyaannya, sejak kapan Apo bergabung menjadi anggota bajak laut binatang buas? Menurut asumsiku, Apo bergabung menjadi anak buah Kaido pasca perang Marineford, atau setelah Ezreal bergabung pada 2 tahun yang lalu, mengacu pada jabatan yang diemban oleh Apo sebagai informan dan pemimpin para Numbers. Sebab, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjabat posisi strategis tersebut. Yang artinya, Kaido sudah sangat mempercayai Apo sebagai bawahannya. Apalagi dia sudah terlihat sangat akrab dengan Kaido seperti perbincangan mereka pada chapter 554. Dan dari arah panggung pesta perjamuan, Queen menyerang Ezreal dengan menggunakan senjata mesin. Dan bukan Queen namanya jika ia tidak menggunakan peluru yang mematikan. Yang kemungkinan besar ia memakai peluru batu laut yang memang merupakan kelemahan dari pengguna buah iblis. Panel berpindah ke atas Bukit Tengkorak yang memperlihatkan anak buah Kaido tumbang disapu rata oleh keganasan ratusan dari suku Ming, khususnya amukan dari Inuarashi dan Nekomamushi, yang pada akhirnya berhasil menumbangkan Jack yang juga sebelumnya berhasil mengalahkan ratusan para prajurit dari suku Ming. Dengan tumbangnya Jack, maka tidak ada lagi penghalang bagi Akaza 9 untuk menyerang Kaido. Tapi sebelum Akaza 9 menyerang Kaido, Kaido berinisiatif terlebih dahulu untuk menyerang mereka dengan semburan api naganya. Namun, Kinemon membelah semburan api naga Kaido menjadi 2. Bahkan, tebasan Kinemon tersebut mampu melukai mulut Kaido, sambil mengatakan secara bersamaan, "Tolong biarkan kami mati di sini sebagai samurai Tuan Oden, dan kami akan membawamu bersama kami." Pertempuran Akaza 9 versus Kaido adalah pertempuran hidup dan mati demi untuk melaksanakan wasiat terakhir dari Kozuki Oden, yaitu membuka perbatasan negeri Wano dengan dunia luar. Chapter kali ini merupakan chapter perjuangan dan kebanggaan bagi 9 sarung pedang merah sebagai pengikut setia dari Kozuki Oden. Sebab, kapan lagi waktu yang tepat kalau bukan saat ini untuk mengalahkan Kaido? Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.